Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 3 Mei 2023. Tuhan sudah membangunkan kita karena Tuhan akan memberikan kepada kita makanan rohani bagi jiwa kita. Sehingga sepanjang hari ini kita terus-menerus berjalan bersamanya. Renungan hari ini berjudul Kurikulum Vitae Paulus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Surat Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 14. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 7 dan 8, demikian bunyinya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, ketika seseorang melamar suatu pekerjaan, tentu perusahaan dari tempat ia melamar tersebut meminta agar ia memberikan kepada mereka sebuah CV atau kurikulum vitae. CV berisi ringkasan dari daftar riwayat hidup, kemampuan khusus, pendidikan, dan pengalaman pekerjaan yang dilakukan selama ini. Berdasarkan riwayat hidup dan pengalaman kerja itulah, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk diterima di dalam suatu pekerjaan atau mungkin juga ditolak. Kurang pengalaman atau kebiasaan pindah tempat kerja membuat peluang semakin kecil untuk dapat diterima dalam sebuah bidang pekerjaan. Tetapi banyaknya pengalaman dan jangka waktu bekerja di dalam sebuah perusahaan akan membuat kesempatan diterima bekerja semakin besar. Skill atau kemampuan seseorang juga berperan sangat penting dalam hal ini. Panjang CV biasanya antara 1 sampai 2 halaman, dan harus dibuat dengan meyakinkan dan semenarik mungkin. Jika seandainya Paulus harus membuat sebuah CV, pastilah dia memiliki track record yang sangat baik di kalangan orang Yahudi. Kemanapun dia melamar kerja, pasti akan mudah diterima. Paulus adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan menjunjung dengan hormat segala aturan dalam hukum Taurat. Sebagai orang Farisi, Paulus juga bekerja dengan baik untuk memperlambat pergerakan kekristenan dengan cara menyiksa dan membunuh orang-orang Kristen. Menurutnya, tindakan yang dilakukannya sudah tepat dan menyenangkan hati Tuhan. Paulus adalah orang bersunat yang berasal dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia memiliki segalanya dan hidupnya sudah sempurna dalam tanda kutip. Tetapi ternyata bukan itulah yang Tuhan mau untuk Paulus kerjakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, perjumpaan Paulus dengan Yesus membalikkan kehidupannya secara ekstrim. Paulus bukan lagi penganiaya orang-orang Kristen, bukan lagi orang Farisi, bukan lagi orang yang membenci Yesus. Setelah perjumpaan dengan Yesus, Paulus adalah seorang Kristen, pemberita kabar baik, orang yang mengasihi Yesus. Dan Paulus mengatakan bahwa segala hal yang dahulu membuatnya begitu bangga, kini dia anggap tak berguna, sama seperti sampah. Derajat, kekayaan, pengetahuan, dan gelar apapun yang bisa ditulis di dalam sebuah CV terbaik, kini dianggap hanyalah sampah belaka. Paulus tidak membutuhkan semua itu. Justru Paulus merasa malu akan segala perbuatannya di masa lalu. Kini pandangannya hanya tertuju pada Kristus saja. Dia berlari-lari sampai ke tujuan kekal dan sejati untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah puas dengan segala pencapaian yang kita peroleh sampai saat ini? Saudara-saudara, Paulus tidak puas
dengan apa yang telah ia capai. Bahkan ia merasa malu akan segala perbuatannya itu. Itu sebabnya dia mengarahkan pandangannya hanya kepada Kristus dan berlari-lari untuk mencapai tujuan kekal, sehingga dia mendapatkan mahkota kehidupan. Begitu pula dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih berharga di dunia ini dibandingkan dengan hidup di dalam Yesus dan tinggal dalam kasih-Nya. Karena itu marilah kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berlari-lari untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berlari-lari untuk mencapai suatu kemajuan yang terjadi terus-menerus setiap hari dalam hidup kerohanian kita. Supaya waktu kita bertemu dengan Bapa Surgawi, track record kita itu sungguh-sungguh membanggakan dan berkenan di hati Tuhan. Mari kita renungkan hal ini dan kita bangkitkan semangat kita agar kita menjadi orang-orang percaya yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak sedetik pun kita jauh daripadanya. Dan akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini dan Engkau sudah berbicara kepada kami lewat renungan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dalam kehidupan jasmani kami. Kami bersyukur karena Engkau juga memberkati kami dalam kehidupan rohani kami. Tetapi kami mau lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus tidak puas dengan apa yang sudah dia capai, demikian pun kami mau terus berlari-lari untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu lebih banyak lagi, mewujudkan keinginan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Roh Kudus Engkau sediakan, Engkau karuniakan bagi kami untuk memberikan kemampuan dan kekuatan untuk menopang hidup kami sebagai orang-orang yang terus berjalan di jalan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hidup kami ini mengeluarkan bau harum Kristus dimanapun kami berada, sehingga di mana kami berada, di sana nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak ada yang lebih membanggakan di dunia ini kecuali apabila hidup kita terus-menerus bertumbuh di dalam Kristus. Selamat beraktivitas. Sepanjang hari ini ada banyak waktu untuk kita mengejar hal-hal rohani, walaupun kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan secara jasmani. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan dicurahkan atas kita semua. Amin.